Guys, sekarang ini kita tahu ya, Timnas Indonesia sedaya upaya untuk memperkuatkan Timnas Indonesia sebelum bermulanya Piala Asia di Qatar nanti. Yang mana kita tahu guys, Indonesia berada di grup D bersama dengan Iraq, Jepang dan Vietnam. Maka itulah kita lihat Sintayong cuba untuk menambah ramai lagi pemain naturalisasi dan pemain keturunan untuk mensolidkan Timnas Indonesia itu. Dan kerana itu guys, kita lihat ada 2 orang pemain baru yang dikabarkan proses naturalisasinya akan siap tidak lama lagi dan bakal bersama Timnas Indonesia. Jadi siapakah sahaja mereka itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel itu Bung Ropan dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel Bung Ropan. Dan di hujung videonya, macam biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Halo teman-teman, salam sehat selalu halo. untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih buat Bung teman-teman Ropan, semua ya. dimanapun Terima Anda kasih, berada yang sudah men-subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya, karena benar. memang tanpa Anda channel saya tidak akan berkembang. Sekali lagi, Benar sekali terima guys. kasih. Nah, kita akan berbicara tentang proses naturalisasi Jai Ises, Ya. termasuk dengan pemain muda lainnya Nathan Cho, pemain berusia 21 tahun yang sekarang bermain di Swansea ya, di Liga Championship ya, atau Liga 2 di Inggris. Sejauh mana ya proses mereka juga dengan Jai Ises yang Jai Ises. baru-baru ini terkena masalah dengan penyakit paru-paru, tapi Ya, Allahu Akbar. pihak manajemen di Venezia, klubnya Jai Ises sudah mengatakan bahwa sudah baik. Ya, sebelumnya juga dia sudah keluar rumah sakit ketika dia sempat dirawat ke rumah sakit. Alhamdulillah. Dan dia mengidap trombosis vena dan mikroemboli paru. Dan sekarang dalam penyembuhan, dalam pemulihan. Sebelum dia turun kembali ke lapangan untuk memperkuat klubnya Venezia. Karena kita tahu bersama pada tanggal 24 Oktober yang lalu, tanpa Jai Ises, Venezia tumbang saat mereka tandang menghadapi tim peringkat ke-15 di Serie B, Reggiana. Kalah dengan 1-0, dan posisi bek tengah yang biasa ditempati oleh Jai Ises digantikan oleh Marco Mandolo, dan dia tidak mampu untuk bisa mengikuti apa yang selama ini dijalani dalam 9 pertandingan bersama dengan Venezia oleh Jai Ises. Guys, kalau Jai Ises ni nanti sudah dinaturalisasi bersama dengan Indonesia ya, saya yakin ya, iaitu pertahanan Indonesia kita sudah tahu yang sekarang ini dikuatkan oleh iaitu Elkan Bagot, oleh iaitu Jordi Amat, dan ditambah lagi dengan Jai Ises ni nanti, saya sangat yakin guys, pertahanan Indonesia lebih solid lagi untuk di Piala Asia ataupun di kelayakan Piala Dunia nanti, dan di Piala-Piala Asia yang akan datang ya. Kita tahu ya, Jai Ises ini adalah seorang pemain yang sangat baik ya, pertahanannya itu yang dimahukan oleh PSSI dan Sintayong, dan mahukan Jai Ises ini akan dinaturalisasi sebagai pemain timnas. Wow, luar biasa guys. Okey, kita lanjut bagaimana cerita. Makanya pemain berusia 34 tahun ini ditarik keluar. Ya, dia tidak sekuat Jai Ises bermain Mandolo ini. Dan pelatih Paolo Vanoli ini harus menariknya karena memang sudah dimakan usia juga 34. Mereka krisis pemain belakang, terutama di jantung pertahanan, bermain di bek tengah. Tanpa kehadiran Jai Ises ada lubang di sana. Ini yang menarik posisi bagi Venezia untuk sekarang turun ke posisi 4 ya, di 4 besar. Venezia sedang mengincar untuk paling tidak masuk di posisi kedua karena posisi pertama ditempati oleh Parma. Jika mereka ingin masuk lagi ke Serie A, karena pada musim lalu mereka itu terdegradasi ke Serie B. Nah, itulah Vanoli sebagai pelatih merasa kehilangan sekali dengan Jai Ises, sehingga dia diharapkan untuk cepat Hebat Jai Ises ni. Sembuh pulih, cepat sembuh. dan masih memang belum diketahui kapan dia akan bermain setelah dia sekarang dalam pemulihan ini beristirahat setelah tidak tampil lawan Reggiana. Tanggal 29 rencana Venezia akan tampil juga menghadapi Pisa ya. Maksudnya Pisa ini tidak kuat sebenarnya. Kalau ada Jai mungkin agak lain. Nah, ini menjadi masalah juga, bukan tidak mungkin kalah lagi bagi Venezia. Tanggal 4 mereka akan berkunjung akan menerima Ternana ya, di kandang mereka. Dan ini juga belum bisa dipastikan Jai sudah main atau tidak. Karena setelah dia keluar rumah sakit, kabar terakhir, Jai ini harus beristirahat paling tidak sebulan. Ya, paling cepat untuk pemulihan dia. Makanya
Ya, karena kita tahu ya, karena sakitnya itu bukan sakit seperti biasa demam ke batuk ya. Tetapi dia adalah sakit di paru-paru ya. Bila kita berlari, bila kita berolahraga ni, paru-paru ni memang sangat penting ya untuk kita bernafas, untuk tenaga kita ya. Jadi kalau dia sudah keluar nanti daripada rumah sakit, dia pun harus direhatkan sebulan ya. Berarti Jesus walaupun sudah dinaturalisasi, dia tidak bisa untuk bersama dengan Indonesia di Piala Asia juga ya. Wow, itu bagi saya, pendapat saya lah ya. Kita dengar bagaimana kata oleh Bung Ropan ya. Mungkin 3-4 pertandingan dia akan lewati bersama dengan Venezia. Nah, bagaimana proses dia? Apakah dia terancam untuk tidak dinaturalisasi gara-gara penyakit dia ini? Ya, saya pikir tidak. Karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengatakan ya, proses berlanjut terus dengan Jai Ises. Ya, bahkan ini mungkin terlalu berapi-api. Terlalu bersemangat Erick Thohir mengatakan kalau bisa ya kita coba di November ini, karena November ini kita tahu kan tim nasional Indonesia itu akan ketemu dengan Irak di prakualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Ketika kita berada di fase kedua melewati Brunei Darussalam, pertandingan pertama kita di Basra melawan Irak. Mungkin Erick ini hanya bercanda juga untuk bisa kalau bisa di November, karena memang kalau ada Jai akan lebih kuat tentunya jantung pertahanan kita. Di November itu 2 kali kita bermain. Ya, setelah 16 November dengan Irak, kemudian 5 hari kemudian di 21 November kita akan ke Manila menghadapi Filipina. Namun saya pikir ini tidak mungkin. Ya karena proses dia sekarang setelah dari Kemenkumham sudah masuk ke Sekretariat Negara. Betul. Sana juga akan dilihat untuk kembali ke DPR RI, akan dibahas di sana. Ya memang sedang berupaya PSSI ini ya sama Kemenpora untuk menggenjot habis agar cepat. Nah, disinyalir juga paling cepat dia di Piala Asia. Ya di Qatar, di mana tim senior kita lolos ke sana di antara 12 Januari sampai di 10 Februari. Namun juga ini masih 50-50. Bahkan 50-50. Sudah dikatakan bisa saja tidak Jai dan Nathan Chow ini tidak bisa bermain. Ya karena prosesnya ini memang enggak, kalau bisa dilihat ya bisa aja berlangsung agak lama di sini. Padahal kan bisa dipercepat karena walaupun sekarang sudah Oktober masuk akhir-akhir, masih ada November, masih ada Desember. Ya, kemudian masuk ke Januari. Tapi kalaupun tidak di sana, ya seandainya memang Jai dan Ises harus melewati Piala Asia, karena banyak sebenarnya penggemar sepak bola Indonesia ingin melihat Jai itu bisa bermain ya. Oke lah, mungkin Nathan Chow ini belakangan nggak apa-apa, tapi Jai Ises ini syukur-syukur kalau Nathan Chow juga ikut dalam satu gerbong di Piala Asia, karena Nathan kan bermain di posisi bek kiri. Kalau Jai kan di tengah bisa sebagai gelandang bertahan juga. Namun dengan ketidakhadiran 2 pemain ini di Piala Asia nantinya, yang sudah dipastikan oleh Erick bahwa mereka bisa tampil di pertandingan berikutnya di Piala Dunia zona Asia. Pertandingan berikutnya ada di Maret. Dan mereka akan turun untuk debut mereka bersama dengan timnas senior kita di bawah STY itu bermain melawan Vietnam. 2 pertandingan. Kita menjamu pertama ya pada tanggal 21 Maret kalau nggak salah situ. Tanggal 26-nya kita menuju ke Vietnam untuk berarti walaupun dia tidak bisa untuk bermain di Piala Asia, tapi dia biasa untuk kualifikasi Piala Dunia guys ya. Kita tahu pada bulan Maret nanti pun akan ada sambungan lagi untuk kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi di situ kita tahu Indonesia bisa menggunakan tenaga iaitu Jai-Zes ni ya untuk menjadi pertahanan lebih solid lagi untuk timnas. Partai tandang. Nah di sanalah Jai-Zes diharapkan bersama dengan Tan Chow ini akan tampil. Itu sudah dipastikan. Nah, berarti di Piala Asia mereka tidak akan bermain. Ya, untuk melewati, kalau memang sudah memastikan bahwa paling pas itu di Maret. Nah, setelah Maret itu akan melangkah nanti di Juni, karena di Juni ada 2 pertandingan juga. Kita akan bertarung di sana di tanggal 6 Juni menghadapi Irak, kemudian akan menghadapi Filipina 5 hari. Kemudian semua bermain di Indonesia di kandang, karena kita akan melakoni saat ini di November 2 kali tandang. Nah di akhir nantinya pada bulan Juni itu kembali kita akan kandang dengan menerima Irak dan Filipina, dan Jai sudah pasti main. Kalau di Maret sudah bisa bermain dengan Vietnam, dipastikan bahwa melawan Irak nantinya pada Juni dan Filipina, Jai sama Nathan sudah masuk. Syukur-syukur ada dalam rentang waktu itu PSSI juga bisa menambah 1-2 pemain naturalisasi lagi. Karena hanya dengan seperti ini kita akan menjadi tim yang sangat kuat untuk bisa bersaing di level Asia. Apalagi itu kan status mereka dengan grade A, ini kan lebih bagus. Karena Erick juga mengatakan bahwa terus berproses. Dia juga ingin mendapatkan pemain-pemain yang handal, grade A. Kalau yang berproses ini adalah Jai dan Nathan. Ya, kita tidak tahu ya siapa lagi akan ke depan. Mungkin Kevin Dix
ada Miss Hilgers, tapi semua di belakang. Kita Sebentar, tapi walaupun kita lihat di situ JZ sudah bersama dengan timnas Indonesia pada bulan Maret, cuma satu saja bagi saya ada yang problem lah ya. Ketika itu kita tidak tahu mungkin kontrak Sintayong akan diteruskan ataupun tidak. Mungkin waktu itu nanti sudah pelatih yang lain dan kita harapkanlah pelatih yang baru akan menggantikan Sintayong itu mencerminkan seperti Sintayong juga taktikalnya guys. Dan kalau tidak pun kita pun mengharapkan Sintayong bisa untuk menyambung kontraknya lagi dengan timnas Indonesia guys. Kerana kita tahu selepas Piala Asia ni nanti iaitu Sintayong sudah tidak bersama dengan timnas Indonesia. Itu perkabaran yang saya dengar lah. Teman-teman bisa komen di komentar guys bagaimana ceritanya. Okey. itu seperti Tom Haye, pemain di gelandang, Ragnar mungkin, atau Milan Manhoef, Ilyas Alhaf ada di depan, banyaklah pemain-pemain yang harus kita lihat. Namun harus ditunggu juga keseriusan dari pemain itu. Dan juga bagaimana PSSI dalam hal ini Erick Thohir melihat kemampuan pemain tersebut. Apakah dia layak untuk bermain tim nasional? Tentunya dengan grade A ini kita akan tunggu. Tetapi kita bicara dengan Jaize, sayang memang kalau dia tidak bermain di Piala Asia. Tidak main di Piala Asia. Semoga ini dipercepat dan dia bisa tampil. Ya, kalaupun tidak tampil ya apa boleh buat. Jai akan bermain melawan Vietnam dan ini musuh bebuyutan kita. Kita harus bisa mengalahkan Vietnam. Kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus di Irak, di Basra, katakan imbang dan kita bisa menang melawan Filipina ketika main di Rizal Memorial. Ini kan modal oke bagus. Sebelum kita akan ketemu dengan Vietnam, Jai sudah ada bersama dengan Nathan Cho di sana, maka kita bisa mengambil 3 poin saat bermain, katakan bermain di GBK, Gelora Bung Karno. Kita bisa dapatkan itu sebelum kita bisa, ya paling tidak imbang aja ketika bermain di Vietnam kalau tidak bisa menang ya. Tapi kalau kita bermain dengan serius, kita bisa memenangkan pertandingan. Namun kalau kita bisa di 3 pertandingan pertama kita dapat hasil bagus, ya tidak kalah lawan Irak dan menang lawan Filipina, kemudian kita menang melawan Vietnam, saya rasa kita sudah pasti lolos ya, untuk bisa mengamankan itu. Karena hanya pertandingan melawan Vietnam kita keluar, kemudian kan kita ada 2 tandang yang saya bilang di awal tadi menghadapi Irak dan Filipina. Kita bermain pada bulan Juni. Nah, dengan adanya Jaize, kita akan kuat di belakang. Ya, ini yang kita akan nantikan bersama. Nah, semoga ini cepat pengurusan untuk naturalisasi, mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan WNI, dapat paspor, KTP semua. Dengan di Piala Asia kita akan melihat. Namun kalau bisa dikatakan kembali lagi ya, kalau Erick sudah bilang bahwa paling tidak itu mereka akan ada di bulan Maret, berarti Piala Asia akan terlewatkan. Waduh, padahal saya sendiri sudah menantikan ini, menunggu ketika dia akan tampil di Qatar nanti. Nah, kita akan mau tunggu, ya. Melihat perkembangan ke depan soal Jaize ini yang saat ini sedang beristirahat, sedang dalam pemulihan. Termasuk juga kita akan melihat bagaimana Nathan Cho akan bermain pada tahun depan di 2024 bersama dengan tim nasional kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. So, okay guys, Alhamdulillah apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi iaitu tentang proses naturalisasi iaitu Jaize, termasuk pemain muda lainnya Nathan yang berusia 21 tahun dan saat ini bermain di Liga Championship di Liga Inggeris, dan dikabarkan Jaize baru-baru ini terkena penyakit paru-paru, tetapi manajemen klub Vinicius tempatnya bermain mengatakan bahawa kondisinya sudah membaik. Sebelumnya dirawat di rumah sakit kerana mengalami trombosis vena dan mikroboli paru-paru guys. Dan saat ini dia dalam proses pemulihan dikatakan sebelum kembali bermain untuk memperkuatkan klubnya. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Ropan tadi, pada tanggal 24 Oktober iaitu kita lihat klub iaitu Vinicius kalah 1-0 melawan Regina guys, tanpa kehadiran Jaize di lapangan. Dan dari situ kita tahu betapa pentingnya Jaize dalam posisi klubnya. Dan bagi saya guys, jika Jaize sudah menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, saya yakin timnas lebih solid lagi selepas ini di bahagian pertahanannya. Walaupun begitu guys, dan ada juga perkabaran yang kurang baik tentang Jaize dan Nathan. Meskipun Jaize dan Nathan berada dalam proses naturalisasi, mereka mungkin tidak akan tampil dalam Piala Asia, namun mereka diharapkan untuk bermain dalam pertandingan berikutnya. Yang kita tahu selepas ini ada lagi iaitu kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret yang akan datang ini nanti. Kita harapkan Jaize akan dapat bersama dengan timnas Indonesia guys. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi bagaimana pandangan teman-teman guys tentang iaitu pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan
pasukan daripada Belanda ini yang akan dapat bersama dengan timnas Indonesia nanti, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan Bro Zul Channel, saya ucapkan terima kasih kepada anda. Tapi jangan lupa guys, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.